Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini gereja merayakan Oktav Paskah, Minggu Paskah yang kedua sekaligus pesta kerahiman ilahi. Saya mau mengajak kita semua mendalami iman akan kerahiman ilahi. Pada suatu ketika Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa dunia membutuhkan kerahiman Allah. Dan memang itulah realitasnya. Setiap kita membutuhkan kerahiman Allah. Dan kalau kita mau mendalami Injil pada hari ini, kita akan melihat betapa Allah itu Maha Rahim. Yesus itu menampakkan wajah kerahiman Allah. Dalam kisah kebangkitan, Yesus tidak menjumpai para murid yang sedang ekstase, atau menjumpai para murid yang sedang gembira, atau para murid yang sedang senang-senang. Tidak. Tetapi Yesus menjumpai pengikut-pengikutnya yang sedih, pengikut-pengikutnya yang mukanya muram, pengikut-pengikutnya yang putus asa, dan pengikut-pengikutnya yang takut. Misalnya Maria Magdalena. Sesudah Yesus wafat, dia mengalami kesedihan yang mendalam. Demikian juga dua murid yang pulang ke Emmaus karena kecewa, putus asa. Kemudian juga kita mendengar pada hari ini para murid yang mengunci pintu rapat-rapat karena mereka takut. Yesus tidak menampakkan dirinya kepada para murid yang sedang bahagia, yang sedang bersuka cita. Tidak. Tetapi Yesus menjumpai para muridnya yang sedang kecewa, para muridnya yang sedang remuk redam hatinya, para muridnya yang sedang berputus asa. Maka genaplah apa yang dikatakan oleh pemazmur, Mazmur 34 ayat 19. Bahwa Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati, pada mereka yang remuk jiwanya untuk diselamatkan. Bila saudara-saudari pada saat ini sedang tidak berbahagia, sedang bergumul, sedang putus asa, sedang kecewa, sedang remuk redam hatinya, percayalah bahwa sabda Tuhan ini untuk kita semua. Mengapa para murid mengalami ketakutan pada hari ini? Para murid bisa saja takut ketika karena mereka sudah melihat betapa Yesus itu menderita begitu hebat. Kalau kita lihat film The Passion of Christ, kita nonton filmnya aja sudah takut. Ya kan? Apalagi kita berada pada saat itu, mendengar, apalagi melihat itu, takut. Benar-benar takut. Para murid takut pada orang-orang Yahudi yang begitu bengis pada saat itu. Takut kepada pada prajurit Romawi yang begitu kejam. Tetapi mungkin mereka takut karena mereka bersalah. Mereka merasa bersalah karena mereka telah mengkhianati Tuhan. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, manusia itu pada mulanya berada bersama dengan Allah tanpa rasa takut. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka mulai merasa ketakutan. Sembunyi dari Allah. Karena mereka telah buat salah. Ya. Sama seperti ketika kita melakukan satu kesalahan. Kalau hati nuraninya masih bagus. Ya. Kalau hati nurani kita masih bagus, kita merasa takut karena kita buat salah. Tapi kalau hati nuraninya sudah tumpul, ya buat salah nggak ada rasanya. Ya. Karena sudah tidak punya rasa bersalah. Tetapi bagi kita yang masih punya hati nurani, ketika kita buat salah sedikit, kita takut. Tidak ada rasa damai pada saat itu. Tetapi menarik, Yesus masuk dalam ruang-ruang yang terkunci, ruang-ruang yang tertutup. Sesungguhnya ketika kita melakukan dosa, kita menutup diri, kita bisa menutup diri terhadap kehadiran Tuhan. Lalu kita mulai mencari hiburan-hiburan di luar Tuhan untuk menghibur kita. Kemana? Dugem, ya kan? Oh, cari hiburan di mana? Night club.
Cari apa? Narkoba, minum-minuman keras, ya, makan, minum, pesta pora, seks bebas. Mencoba kita untuk menghibur diri kita sendiri. Tetapi itu hanyalah ya obat bius sesaat. Ya. Itu hanya sesaat dan itu tidak akan memberikan solusi. Santo Agustinus mengatakan demikian. Bahwa Engkau menciptakan aku ya Tuhan dan gelisahlah aku sebelum aku beristirahat di dalam Engkau. Kita akan terus mengalami kegelisahan, ketakutan, tidak damai ketika kita jauh dari Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan. Hanya ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan mengalami kedamaian yang sejati. Apakah dosa bisa memberikan rasa damai? Tidak akan pernah bisa. Tidak. Yang menarik, Yesus bisa masuk ke dalam ruang-ruang yang tertutup dan dia menyerukan damai. Shalom, damai sejahtera bagi. Ketika para murid gelisah, ketika ketakutan itu membayangi, ketika kecemasan itu terus menghantui dan semua terasa menakutkan. Saat berbagai-bagai macam masalah menyelimuti, bahkan kesulitan-kesulitan hidup sedang menerpa. Semua terasa tidak tenang. Terasa gelap seperti yang dialami para murid. Tidak ada sesungguhnya hiburan yang sanggup menemani. Duduk tidak nyaman, makan tidak nyaman, tidur juga tidak nyaman. Dan sepertinya semua teman pun terasa tidak menyenangkan. Tetapi ketika damai itu masuk, damai itu datang seperti cahaya yang menerangi hati. Damai itu menyentuh lembut sampai ke dalam jiwa. Damai itu sanggup mengendorkan syaraf-syaraf yang tegang. Damai itu mampu memberi ketenangan. Damai itu membuat wajah kembali bersinar segar. Bahkan memancarkan keteduhan dan sukacita. Damai itu membangkitkan kasih yang tulus. Dan damai itulah yang ditawarkan oleh Tuhan. Orang akan mengalami kenikmatan, keindahan ketika orang sesudah penuh dengan kegelisahan, ketakutan, mengalami sukacita ketika orang mengalami damai. Dan damai itu akan kita alami ketika kita mau berserah kepada Tuhan. Membuka diri terhadap Tuhan. Dan damai ini ditawarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil pada hari ini. Damai yang diberikan oleh Tuhan berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia. Damai yang diberikan dunia itu bisa sifatnya eksternal, ya. Ketika orang bernegosiasi, sudahlah kita nggak usah perang lagi. Kita nggak usah berdebat lagi. Ayo kita buat kesepakatan supaya kita jangan marah-marah lagi. Supaya di rumah itu damai. Ayo kita buat aturan-aturan. Itu damai yang eksternal. Damai yang seketika bisa hancur. Tetapi damai yang diberikan oleh Tuhan adalah kedamaian batin. Kedamaian dari dalam diri kita. Kedamaian yang sungguh-sungguh berbeda. Santo Agustinus mengatakan bahwa kedamaian itu adalah ketertiban, ya. Ketertiban yang ada di dalam hati kita. Ketika kita buat dosa, kita tidak tertib. Kita tidak disiplin, maka tidak ada damai. Tetapi ketika kita tidak melakukan dosa, nafsu-nafsu kita jadi teratur, kita akan mengalami kedamaian. Maka kalau orang mau hidupnya damai, nafsu-nafsu itu, ya, hawa nafsu, daya-daya jiwa, itu harus dibuat jadi teratur, harus dibuat jadi disiplin. Maka orang akan mengalami kedamaian. Dan dalam Injil pada hari ini, Yesus menyerukan damai bagimu.
Dosa-dosamu sudah diampuni. Pelanggaran-pelanggaranmu sudah dihapuskan. Yesus ketika melihat dan berjumpa dengan murid-muridnya yang telah mengkhianati dia, yang telah berkhianat kepada dia, yang telah tidak setia, Yesus menawarkan damai. Dan Yesus juga mengatakan, sebagaimana Bapa mengutus aku, maka aku pun mengutus kamu. Artinya para murid diminta juga untuk mewartakan damai kepada sesamanya. Dalam hal ini perlu orang punya iman. Orang perlu beriman bahwa Tuhan itu adalah sumber damai dalam hidupnya. Tuhan itu bisa membuat hidup kita sungguh-sungguh damai. Dan kita bisa meladani Santo Thomas pada hari ini. Dalam Injil pada hari ini dikatakan bahwa Thomas dalam hari yang pertama tidak hadir. Thomas keluar dari kelompok para murid. Thomas keluar dari gereja. Thomas tidak hadir di dalam gereja. Thomas keluar dari gereja. Untuk bisa kita memiliki iman akan Yesus, kita harus ada di dalam gereja. Iman yang kita peroleh adalah iman gereja. Iman apa yang diajarkan oleh gereja, itulah yang kita dapat. Kita tidak dari kecil kita langsung punya iman bahwa adalah Yesus adalah Tuhan. Tetapi karena ada orang-orang yang mengajarkannya kepada kita. Maka kalau kita mau punya iman, datanglah ke gereja, imanilah iman gereja, jangan menjauhkan diri dari gereja. Orang pernah bisa mengatakan, oh saya tetap beriman kepada Tuhan meskipun saya tidak ke gereja. Iman apa yang dimiliki? Iman apa yang dimiliki? Kepercayaan apa yang dimiliki? Oh tidak usah pergi ke gereja. Toh saya tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan seperti apa yang dimiliki? Gambaran Yesus yang seperti apa yang dimiliki? Apakah sungguh-sungguh gambaran Yesus yang diimani oleh gereja? Hal ini dialami oleh Thomas. Sebelum saya melihat, sebelum saya mencucukkan jari saya di bekas lukanya, saya tidak akan percaya. Thomas berusaha mengimani Allah berdasarkan pikirannya. Oh Allah itu seperti ini, Allah itu seperti ini, Allah itu seperti itu. Lalu Thomas berusaha mengatur Allah, mengatur waktu Allah. Begitu banyak orang yang memikirkan Allah menurut pandangannya sendiri. Allah ini seperti ini, Allah itu seperti itu. Dan menuntut Allah sesuai dengan pandangannya sendiri dan pada akhirnya tersesat. Tetapi dalam Injil pada hari ini kita mendengar bagaimana Thomas yang tidak percaya, Thomas yang berada dalam keraguan-raguan didatangi oleh Tuhan. Thomas menjadi gambaran kita yang gambaran orang-orang yang skeptis, gambaran orang yang tidak percaya. Tetapi dalam situasi demikian Allah mendatangi orang yang skeptis ini karena dia Allah yang Maha Rahim. Yesus mau menampakkan dirinya dan memperlihatkan dirinya, luka-lukanya, bahwa dia adalah pribadi yang sungguh mengasihi Thomas. Ketika Yesus menunjukkan luka-lukanya, Yesus akan mau mengatakan, lihatlah ini aku yang mengasihi kamu. Aku yang telah mati bagimu, aku yang telah berkurban bagimu, aku yang telah menebus engkau. Masihkah engkau tidak percaya? Gambaran Thomas adalah gambaran diri kita, juga gambaran orang pada zaman ini yang menolak Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi sungguh menarik ketika Thomas menutup dirinya, dia datang dengan hati yang tertutup dan juga situasi pada saat itu rumah masih ditutup. Yesus
tetap datang. Dia mendatangi Thomas, dia juga saat ini mendatangi kita masing-masing. Karena dia Maha Rahim. Jika pada saat ini kita sedang gelisah, kita sedang takut, kita sedang tidak percaya kepada Tuhan, kita sedang sedih, kita sedang bergumul, Tuhan meminta kita, bukalah hatimu. Lihat aku, pandanglah aku pada saat ini berdiri di hadapan. Janganlah engkau mengeraskan hatiku. Lihatlah bahwa kerahimanku tanpa batas aku berikan kepadamu. Di luar aku engkau tidak akan mengalami keselamatan. Di luar aku engkau tidak akan mengalami penghiburan yang sejati. Di luar aku engkau akan binasa. Lihatlah luka-lukaku, lihatlah penebusan yang aku lakukan bagimu. Maukah engkau membuka hati untukku? Izinkanlah aku masuk, biarkanlah damaiku aku berikan kepada.